selamat datang lagi di Cerita Maya bersama saya, Maya Anantia. Buat kalian yang udah kangen banget sama cerita misteri, tenang. Hari ini aku bawain cerita misteri buat kalian. Tapi sebelum aku bawain ceritanya, lebih lanjut tolong diklik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau aku ada video baru. Karena program YouTube yang sekarang ini, kalau kalian gak nyalain lonceng, kalian gak bakal dapet pemberitahuan apa aja update terbaru dari channel aku. Dan jangan lupa juga aku ingetin buat 1000 subscriber pertama aku akan adain giveaway buat kalian semuanya. Jadi terus kasih tahu ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, ke saudara-saudara kalian bahwa ada Cerita Maya di YouTube, bahwa ada channelnya Maya Anantia di YouTube, biar mereka pada subscribe juga channel aku, biar lebih cepat menuju ke 1000 subscribernya dan lebih cepat diadain giveaway-nya. Oke, jika kalian udah klik tombol like-nya dan subscribe-nya, aku akan langsung bacain aja ceritanya. Cerita ini diangkat dari sebuah cerita nyata yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lamongan. Dan aku gak akan sebutin nama pondok pesantrennya, tapi ini udah viral dan udah terkenal banget. Nama hantu yang viral di ponpes tersebut adalah Herlina. Hantu Herlina ini sebelumnya adalah salah seorang santriwati yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, kok bisa sih seorang santriwati akhirnya bisa jadi hantu gitu. Oh iya, sebelum aku lanjutin juga ceritanya, mohon maaf di sini kondisinya lagi hujan dan ada sedikit geluduk. Kalau kalian ngedengar suara geduk gitu dari atas sana, itu bukan dari rumah saya tapi dari langit ya. Oke, kalau kalian juga sedikit keberisikan sama suara gemericik air, ya itu memang karena lagi hujan. Oke guys, jadi awal mulanya Herlina ini tuh sebenarnya seperti santriwati pada umumnya. Dia anak yang cantik, periang dan baik, dan dia juga anak yang sangat terkenal di sekeliling pondok pesantren itu. Maksudnya banyak teman, dia suka bergaul ya. Terus dia juga dikunjungin sebulan sekali oleh orang tuanya. Jadi sebulan sekali orang tuanya kunjungin dia ke pondok pesantren itu, dan dia terlihat ceria, baik-baik aja, dan seperti nggak ada masalah gitu loh guys. Dan orang tuanya tuh sebenarnya naruh dia di pondok pesantren itu pengen supaya dia jadi anak perempuan muslimah yang baik gitu. Tapi dibalik keceriaannya si Herlina ini, ternyata dia menyimpan suatu di dalam hatinya, bahwa sebenarnya dia tuh pengen perhatian yang lebih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi nggak cuma orang tuanya aja nih, dari teman-temannya, dari gurunya mungkin, dari orang tuanya juga. Dia pengen perhatiannya tuh lebih gitu loh dari yang selama ini dia dapat. Dia sempat berpikir nih guys, kalau misalnya dia bersikap baik, ceria, dan ramah ke semua orang, itu akan membuat semua orang itu jadi suka sama dia gitu loh, jadi daya tariknya dia gitu loh. Tapi entah kenapa sebenarnya semua orang tuh merespon dengan baik si Herlina ini. Dia orang-orang tuh welcome banget karena dia emang orangnya baik, karakternya baik, anaknya juga ramah dan sopan gitu ya. Orang-orang suka sama Herlina gitu loh. Cuman si Herlina ini merasa tetap aja kurang gitu loh. Hatinya tuh, aku pengen yang lebih. Kok cuman orangnya baiknya cuma segini doang gitu. Dia pengen sesuatu yang lebih. Itu baiknya orang-orang yang udah ngerespon dia itu, dia masih ngerasa kurang gitu aja sih. Masih kurang. Terus ya namanya manusia ya. Atau mungkin sebelum-sebelumnya dia juga kurang diperhatiin atau gimana, saya juga nggak ngerti. Cuman dia masih merasa kurang aja, walaupun orang-orang udah sangat welcome dan sangat baik ke Herlina ini. Hingga suatu hari dia bikin ulah nih guys, untuk menarik perhatian semua orang. Jadi dia sengaja pengen mencuri salah satu cincin batu akik milik salah seorang kiai yang ngajar di pondok pesantren itu. Nah sebenarnya pondok pesantren itu kan ada banyak santri ya, nggak cuma dia doang. Nah pas dia lagi mau nyolong si cincin batu akik itu, ketahuan sama santri lain guys. Saat itu Herlina pun gemetar, dia ketakutan dan membayangkan apa sanksi yang akan diberikan karena dia udah ketahuan dia curi cincin kiainya. Saking ketakutannya, dia berlari sekencang-kencangnya sampai dia lari meninggalkan pondok pesantren tempat dia tinggal itu.
Naasnya saat ia berlari sekencang-kencangnya, ada sebuah mobil yang menabrak tubuhnya hingga terpental jauh dan dia langsung meninggal dunia seketika. Dan lebih naasnya lagi, kondisi Herlina yang sebenarnya ini, bahwa dia udah ditabrak mobil dan dia meninggal itu nggak diketahui sama orang-orang yang ada di pesantren. Jadi orang pesantren ini taunya bahwa Herlina ini kabur meninggalkan pesantren dan sempat menghilang gitu aja. Cuman uniknya ternyata orang tua Herlina inilah yang tahu duluan gimana kondisi Herlina. Bapak ibunya Herlina ini ternyata nggak terima gitu loh dengan kondisi anaknya yang ketabrak mobil dan meninggal dan juga dituduh mencuri akik oleh pesantren. Jadi bapak ibunya Herlina ini memutuskan untuk membalas dendam, guys. Tubuh Herlina yang udah nggak bernyawa ini sama bapak ibunya dibawa ke dukun hitam. Kedua orang tuanya ini meminta supaya si dukun ini menghidupkan tubuh Herlina ini gimana pun caranya. Mereka nggak peduli, semua syaratnya bakal dijabanin asal si Herlina ini dan tubuhnya ini bisa hidup kembali. Karena ya itu tadi, si orang tua tuh pengen balas dendam dan gak terima aja gitu loh sama semua pernyataan yang dikeluarkan dari pesantren bahwa dia ketabrak mobil dan meninggal, dan sebelumnya dia mencuri akik. Dan guys, upaya kedua orang tua Herlina ini berhasil. Jasad Herlina ini hidup kembali. Tapi roh yang menghuni di dalam jasad Herlina ini bukan rohnya Herlina, melainkan jasad roh dari hantu penasaran gitu loh. Diisiin ke dalam badannya Herlina. Kok bisa ya? Hebat juga tuh dukun. Jasad Herlina yang ditempati oleh roh tadi, roh penggentayangan tadi itu kembali ke pesantren akhirnya dan diterima dengan baik oleh para kiainya. Dan setelah Herlina minta maaf dan menjalani semua hukuman-hukuman yang mungkin ada sanksi dari pondok pesantren karena dia telah mencuri dan juga dia telah meninggalkan pesantren tanpa izin. Mungkin dari pondok pesantren itu ada sanksi kedisiplinan gitu ya, dan dia terima aja hukumannya dan dia minta maaf ke kiainya dan juga janji nggak bakal ulangin lagi gitu. Akhirnya semuanya berjalan normal nih awal-awal. Herlina itu penampakan menurut teman-teman yang tahu dia kesehariannya, Herlina yang sekarang ini yang baru masuk lagi ke pesantren ini tuh wajahnya pucat. Ditambah lagi jadi jarang ngomong. Yang tadinya kan anaknya ramah, girang, periang gitu ya, sekarang jadi jarang ngomong. Dan anehnya lagi setiap malam Jumat dia selalu menjijing tas yang berbau busuk. Hingga akhirnya teman-temannya penasaran ya, pada suatu hari temennya itu tiba-tiba masuk ke kamarnya si Herlina dan membuka tas tersebut, dan ternyata di tas itu ada isinya sekantong darah yang udah busuk. Teman-temannya pada kaget ya, tapi belum sampai kejadian itu dilaporkan sama pihak pesantren. Malam harinya pondok pesantren itu dibuat geger karena salah seorang penjaga ponpes itu ketakutan melihat Herlina yang tiba-tiba mukanya mirip kayak serigala, terus mulutnya tuh keluar taring gitu guys, dan berusaha menggigit si penjaga pesantren itu. Para kiainya bangun dong dan akhirnya berusaha menghardik roh yang ada di tubuh Herlina. Roh itu berhasil ditangkap oleh kiainya dan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Roh yang berwarna merah itu kemudian akhirnya dibuang jauh banget sampai nggak ada orang yang tahu dan nggak akan ada orang yang bisa nemuin di mana dibuangnya itu botol yang berisi roh warna merah itu. Tubuh Herlina tuh kemudian roboh dan kembali ke jasad aslinya yang memang aslinya tuh udah nggak ada kan, udah meninggal. Oleh para kiai dan para santri, tubuh Herlina ini diantarkan kembali ke rumah orang tuanya untuk dikuburkan. Orang tuanya berduka, keluarga pondok pesantren pun juga ikut berduka. Konon setelah itu para kiai itu mendampingi orang tua Herlina gitu loh guys. Jadi kayaknya kan tadinya orang tuanya tuh nggak terima gitu ya dengan kondisi anaknya, dan setelah anaknya dimakamkan, para kiainya tuh masih membimbing si orang tua Herlina biar bisa tabah kuat, ikhlas dengan kondisi anaknya yang benar-benar udah nggak ada. Hingga akhirnya konon katanya kedua orang tua Herlina ini pun akhirnya bertobat dan bisa menerima dan bisa ikhlas dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi ada beberapa sumber atau beberapa narasumber yang menceritakan bahwa sebenarnya kejadiannya tuh nggak seperti ending cerita yang barusan aku ceritain ke kalian nih.
Jadi kan konon kabarnya Herlina ini sebenarnya udah memakan beberapa orang korban. Sebelum roh yang ada di tubuh Herlina ini berhasil ditangkap, konon kabarnya ada beberapa petugas pondok pesantren yang konon ditemukan meninggal dunia dengan bekas luka di lehernya. Innalillahi. Diduga mereka itu meninggal karena kehabisan darah setelah digigit dan darahnya dihisap oleh Herlina itu. Udah kayak ini ya, vampir ya guys. Jadi ini konon kabarnya memang benar-benar berita nyata dan emang viral banget tentang hantu Herlina ini. Jadi ini bukan hantu, tapi ini memang roh atau jasad orang yang diisi roh iseng gitu guys. Aduh, ada aja ya. Jadi begitu ceritanya untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah klik dan yang udah nonton. Jangan lupa tetap tonton Cerita Maya. Jangan lupa nyalain juga bel notifikasi biar terus dapat info dan kalian terus tahu kapan aku upload video. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya dan bye-bye.